Namaku Udin. Aku pernah terjebak dalam lingkaran setan perjudian online dan pinjaman online. Aku kehilangan kontrol atas hidupku, dan aku merasa seperti aku sedang terjatuh ke dalam lubang yang tidak ada dasarnya. Sekarang, aku hanya seorang pemulung yang berusaha untuk bertahan hidup dan memulai hidup baru. Aku harus menghadapi kenyataan yang pahit, bahwa aku telah kehilangan segalanya. Namun, aku tidak ingin menyerah. Aku ingin memulai hidup baru, dan aku ingin berbagi kisahku dengan orang lain, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti aku. Mama gak punya uang. Dasar Gak kere. punya uang jangan ngekos. Miskin. Duit mana, Cok? Modal 1.000, udah bisa main. Gak ada salahnya buat nyoba. Dapat 10.000. Tambah 10.000, 50.000. Depo 100.000, 500.000. Modal sebanyak-banyaknya. Pinjol pakai KTP mama jaminan rumah. Depo 3 juta. Salah. Gak mungkin. Sial doang ini mah. Coba lagi. Kalah. Tinggal lagi buat modal. Coba lagi. Kalah. Pinjol lagi. Pembayaran jatuh tempo pada hari ini. Jika tidak dilunasi maka jaminan akan segera diambil. Ada apa ya, Pak? Bayar hutangmu. Hutang apa ya, Pak? Anakmu menggunakan rumah ini sebagai jaminan dari pinjol. Assalamualaikum, Pak. Kenapa, Mbak? Cepat, masuk. Berani-beraninya kamu melakukan judi online kan? Dan kamu melakukan pinjol. Lalu kamu menggunakan rumah ini sebagai jaminan. Kamu gak pernah buat mama bangga. Besok mama akan pergi ke kampung halaman mama. Dan kamu jangan pernah kembali lagi. Jangan, Bang. Ini lagi. Buat oyak-oyak. Belajar nanti dulu.
Si bos kemana nih? Lama banget. Ah, cari aja. Aduh, si bos lagi. Kasih Pak. Ya sama-sama. Apa sehari-hari kerja seperti apa Pak? Ya, pemulung aja sih di sekitaran sini. Oh gitu. Itu tadi kejadiannya gimana Pak? Kok Bapak bisa dipukul gini? Oh, awalnya saya lagi habis dapat uang ya dari pengepul, terus tiba-tiba ada preman yang mau ngambil uang itu, ya udah saya kabur. Terus dipukulin deh saya. Untung ada bapak. Tadi bapak bantu saya emang dari mana ya? Oh saya habis pulang kerja. Oh, kalau boleh tahu bapaknya kerja apa ya? Oh saya bekerja di bidang usaha tambang sama transportasi online kayak taksi online sama ojek online Pak. Gitu. Oh, kalau boleh tahu awal mula dapat usaha ini di mana ya, Pak? Aduh, ceritanya banyak panjang sih Pak. Oh, kalau boleh tahu boleh diceritain ya? Oh boleh Pak. Jadi awalnya tuh saya seorang rakyat biasa. Jadi saya pertama itu berprofesi sebagai tukang ojek. Nah kebetulan waktu itu karena penghasilan ojek itu udah menentu, kadang sehari itu ada 100.000, kadang kadang 10.000. Terus kan saya juga udah berkeluarga nih Pak. Kebetulan anak saya di sekolah dan waktu itu pada suatu hari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tunggakan sekolah Elsa udah banyak. Elsa terancam di depo dari sekolahnya. Utang kita juga di mana-mana, Pak. Maaf mah, hari ini Bapak udah punya penumpang, jadi nggak punya penghasilan. Saya mendapatkan sebuah ide di pikiran saya untuk menggunakan media dan teknologi pada zaman sekarang untuk digunakan sebagai peluang usaha. Ini juga bisa berdampak kepada lapangan kerja lama, pengurus dari dana
Saya mencatat ide tersebut pada suatu kertas. Saya akan membuat usaha di bidang transportasi online dengan cara membuat sebuah komunitas ojek online. Lalu, pada kertas tersebut, saya menuliskan nama usaha saya, berapa modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha tersebut, dan barang apa yang akan dibutuhkan untuk usaha saya tersebut. Lalu, saya mulai mempromosikan usaha saya dengan membuat poster dan diposting di sosial media saya. Dan setelah itu, saya mulai membuat website untuk pemesanan jasa transportasi online yang saya miliki. Dan setelah 5 tahun, saya merintis usaha tersebut. Alhamdulillah, kini usaha saya dapat dikenal di masyarakat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya, jadi seperti itu perjalanan usaha saya dari dulu sampai sekarang. Ya Pak, tapi ya. Oh ya, ini saya udah buat uang buat pulang buat gantiin yang tadi ya. Bapak apa, Pak? Gak apa-apa. Ya, buat kamu gimana? Ya, buat kamu buat kali pulang. Makasih banget ya, Pak. Mari Pak. Jadi, Pak. Iya, Pak. Ya. Ada pemulung terus mau training Halo guys, kembali lagi bersama aku Karin. Di sini aku lagi jajan di alun-alun Nganayasa. Aduh, seru sih Pak. Ya. Kalau boleh tahu Bapak lagi ngapain nih? Lagi istirahat aja sih di sini. Ini aku ada sedikit uang buat Bapak. Tolong diterima ya. Semoga mau. Saya mau ngitorin uang sekarang kok. Itu. Makasih ya. Malu-maluin aja, mana live streaming lagi. Dasar pemulung gak tahu diri, udah dikasih uang mah nolak. Permisi Pak. Kalau boleh tahu Bapak lagi ngapain nih? Ini aku ada sedikit uang buat Bapak. Tolong diterima ya. Saya mau ngitorin uang sekarang. Makasih ya. Wah, harus ku cari nih pemulung. Nah, itu dia. Samperin ah. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Sebelumnya Bapak suka mengumpulkan barang bekas di sekitaran sini. Iya. Dari kapan Pak? Udah lama sih, hampir 1 tahun. Perkenalkan, saya Sinta.
Saya punya usaha daur ulang di kota ini. Saya sedang mencari orang yang bisa membantu saya untuk mengumpulkan bahan baku atau barang-barang bekas. Jika Bapak berkenan, saya ingin menawarkan kerjasama dengan Bapak. Kerjasama bagaimana maksudnya? Apa yang harus saya lakukan, Bu? Sederhana Pak, Bapak telah mengumpulkan barang seperti biasa dan Bapak bisa langsung menjualnya ke tempat saya dengan harga yang lebih baik. Saya juga bisa menyediakan alat-alat agar mempermudah pekerjaan Bapak. Kalau begitu, saya mau, Bu. Kalau begitu, mulai besok Bapak bisa langsung datang ke alamat ini. Baik, Bu. Jadi mulai besok Bapak bisa langsung memulai kerjasama dengan saya. Senang bisa bertemu dengan Bapak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ya, baik, Bu. Ya, iptek dapat membawa dampak positif, tapi juga dapat membawa dampak negatif. Iptek dapat memudahkan hidup, tapi jangan biarkan teknologi menguasai hidupmu. Orang jijing oke. Who's walking around with me? And then she asks me, do you feel alright? And I say